Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Mas ya. Selamat siang kawan pajak semuanya. Sebelum kita mulai, izinkan saya Kak buat pantun, yaitu sore hari enaknya makan rujak, minumnya es buah isi semangka. Senangnya bahas Cortex bersama kawan pajak. Temanya PPN konsep replace dan delta. Nah, bagaimana nih kawan pajak semuanya? Apa kabarnya? Semoga kabarnya sehat selalu ya. Untuk kesempatan ini kita akan membahas terkait PPN yang ada di dalam aplikasi Cortex. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Kak Rifki selaku penyuluh, dan juga di sebelah saya ada siapa Kak? Saya dengan Arvin, sama penyuluh pajak di Kanwil Jawa Barat 2 ya sekarang Kak Rifki kita. Iya, betul. Dalam kesempatan kali ini kita akan selama 30 menit ke depan ya Kak ya. Kita mau membahas terkait live Instagram replace dan delta di konsep pembetulan SPT masa PPN. Gitu. Gimana kabarnya Kak Arvin? Alhamdulillah sehat Kak Rifki. Kita sapa dulu kawan pajak yang sudah bergabung. Apa kabarnya nih kawan pajak? Kami doakan semoga kawan pajak yang menyaksikan acara kami berada dalam keadaan sehat dan tanpa satu kekurangan apapun. Nah, makin seru nih Kak Rifki karena live Instagram kita kali ini sangat menarik nih. Kita mengangkat tema yang sebagian orang itu mungkin masih bingung gitu, masih bingung ya? Ini bingung. Nah, apa itu? Apa tuh temanya tuh Kak? Nah, tema kita kali ini yaitu pembetulan yang kita batasi nih SPT PPN. SPT PPN dan mengenal konsep delta dan replace sesuai di Per 11 2025. Jadi tema kali ini tuh kita ngebahas terkait ruang lingkupnya di PPN ya Kak ya? Ruang lingkupnya di PPN. Konsep dari delta dan replace itu sendiri. Oke, jadi tadi sempat disinggung juga sama Kak Arvin, ternyata itu aturannya adalah di Per 11 PJ 2025. Nah, sebelum dimulai nih Kak, bisa nggak Kak jelasin dulu ke kawan pajak itu latar belakangnya dari Per 11 PJ 2025 itu apa gitu? Oke. Terima kasih Kak Rifki. Nah kawan pajak, jadi terbitnya Per 11 ini tidak lepas dari upaya pemerintah untuk mengakomodir berbagai isu yang timbul di lapangan, sehingga dirasa perlu untuk menerbitkan suatu payung hukum yang mengatur tata cara pelaporan perpajakan via Cortex, khususnya untuk PPN nih, serta untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk pembuatan faktur pajak mulai tanggal 1 Januari 2025 dilakukan menggunakan Cortex DJP Kak Rifki. Jadi udah lagi tidak menggunakan aplikasi yang lama. Jadi pakai Cortex kawan pajak semua ya. Dan yang kedua nih, kemudian ada Per 03 2022 dan Per 11 2022 itu belum dapat menampung ketentuan yang terkait dengan faktur pajak dalam rangka implementasi Cortex DJP. Dan yang terakhir nih yang tidak kalah penting, yaitu memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, meningkatkan pelayanan, dan melaksanakan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Itu memang perlu dilakukan untuk penyesuaian ketentuan teknis ya Kak Rifki ya, sehingga nanti dalam implementasi Cortex-nya ada dasar hukumnya gitu. Oh, jadi sebenarnya latar belakangnya tuh rata-rata itu mayoritasnya tadi itu ya kayak disebutin terkait pelaksanaan hak dan kewajibannya, juga terkait adanya perpindahan aplikasi ya kita ya, dari aplikasi legacy kita sebut yang aplikasi lama ke Cortex gitu. Mungkin sebelum lebih lanjut lebih dalam lagi, jangan lupa kawan pajak semua bisa follow akun kita juga ya, akun Instagram kita di Pajak Jebar 2 supaya bisa mengikuti update-update informasi atau live Instagram nanti ke depannya ya kayak. Oke, kita lanjut aja nih. Berarti kan itu artinya adalah dasar hukum atas perubahan aplikasi ya, sekaligus bisa mempengaruhi mekanisme pelaporannya ya dari legacy ke Cortex ya. Nah itu gimana tuh Kak maksudnya Kak? Nah jadi banyak ini kawan pajak ya yang terdampak dari Per 11 ini. Yang pertama tentu saja aplikasi yang berubah. Kalau kawan pajak biasanya menggunakan aplikasi, kita menyebutnya legacy ya, web e-faktur, kemudian aplikasi e-faktur. Nah kini seluruhnya beralih ke Cortex ya untuk membuat faktur pajak itu. Nah, untuk e-faktur desktop masih dapat digunakan, tapi dia terbatas untuk merekam faktur pajak keluaran. Nantinya akan terintegrasi juga ke dalam faktur pajak Cortex. Perubahan yang kedua yaitu sertifikat elektronik. Nah, jika dahulu wajib pajak itu wajib memiliki sertifikat elektronik untuk setiap akses aplikasi e-faktur, saat ini sertifikat elektronik itu mengacu kepada pribadinya. Nah, sebetulnya masih banyak perubahan lain Kak Rifki, tapi kayaknya karena keterbatasan waktu, kita fokus saja pada konsep delta dan replace, khususnya dalam pembetulan SPT masa PPN ya Kak Rifki ya.
Jadi kesempatan kali ini kita ngebahas terkait delta dan replace-nya dari SPT masa PPN tadi ya Kak Arvin ya. Betul banget. Oke, jadi sebenarnya kan pembetulan SPT itu kan dasarnya haknya kawan pajak semua ya. Selama memang SPT-nya itu belum dilakukan pemeriksaan seperti itu kan. Jadi wajib pajak itu bisa ngelakuin nih yang namanya pembetulan SPT untuk menjadi keadaan yang sebenarnya. Bisa jadi agar bisa lebih lengkap dan juga lebih jelas lagi. Dan pembetulan itu juga bisa dilakukan secara berulang ya atau berkali-kali ya. Iya, betul. Memang syaratnya sebelum dilakukannya pemeriksaan. Nah, sebelumnya saya jelasin dulu nih kenapa pembetulan SPT itu terjadi atau dilakukan, karena memang adanya perubahan dari pelaporan SPT itu sendiri, misalkan dari objeknya ya Kak ya. Dari objeknya itu bisa aja berubah, misalkan dari objek A ke objek B, atau misalkan ada objek yang sebelumnya dipotong atau dipungut lalu menjadi tidak harus dipotong atau dipungut seperti itu. Lalu juga di SPT yang dibetulkan juga kan bisa juga menimbulkan selisih ya Kak ya. Misalkan dari yang harusnya bayar gitu kan, jadi bisa jadi lebih bayar atau bisa jadi kurang bayar seperti itu kan. Nah, selisih itu apakah memang yang disebut delta apa gimana sih Kak? Kalau boleh dijelasin konsepnya. Oh baik, Kak Rifki, kawan pajak. Jadi sebelumnya saya mau jelaskan lebih dahulu nih bagaimana pembetulan SPT pada ketentuan sebelumnya, atau kita menyebutnya pada sistem legacy ya kawan pajak. Nah, jadi pada pembetulan SPT PPN itu status pembetulan itu bisa dikategorikan menjadi 3. Yang pertama itu adalah pembetulan yang statusnya menjadi nihil. Status nihil ya. Nah, ini terjadi dalam hal jumlah pajak keluaran dan jumlah pajak masukan pada SPT pembetulan itu sama dengan SPT normal. Nah, jadi nilainya sama sehingga itu disebutnya nihil ya. Betul. Nah, untuk ini sih kalau pembetulan menjadi nihil saya kira clear ya Mas Rifki, karena dia kan tidak ada perubahan dari pajak yang harus dibayar, perubahan pajak yang harus dibayar. Kemudian yang kedua apa tuh Kak? Kedua, pembetulan SPT yang menyebabkan adanya kurang bayar. Nah, dalam hal jumlah pajak keluaran pada SPT pembetulan itu lebih besar daripada pajak masukan, sehingga menimbulkan selisih kurang bayar. Nah, ini misalnya gini nih. Misalnya pada SPT normalnya itu kita kurang bayar 700.000. 700.000. Oke, lalu kemudian SPT pembetulannya itu kurang bayar 1 juta. Jadi kurang bayarnya naik ya, naik dari 700 ke 1 juta. Nah, itu kan itu ada selisih ya? Ada selisih. Ada selisih kurang bayar 300.000. Betul. Nah, atas selisih tersebut itu wajib pajak harus melunasi kurang bayar sebelum melaporkan SPT pembetulan. Jadi selisih 300.000-nya itu harus dibayar sebelum melaporkan SPT pembetulan. Nah, kalau saya rasa ini kita semua setuju ya, clear ya. Kalau memang ada selisih dari 700 ke 1 juta kan selisih 300. Nah, itu harus dibayar dulu. Nah, hal yang menarik ada ketika wajib pajak melakukan pembetulan SPT masa PPN yang menyebabkan lebih bayar. Oh, ini kayaknya menarik nih ya kawan pajak semua ya. Tadi kan dijelasin dari awal tuh nihil memang tidak ada perubahan. Kalau yang tadi kurang bayar itu kan tadi contohnya dari 700 ke 1 juta ya, makanya harus 300.000 bayar ya Kak Arvin ya. Nah, terakhir tadi Kak Arvin sempat singgung ternyata ada hal yang menarik, yaitu WP-nya melakukan pembetulan yang menyebabkan lebih bayarnya semakin besar. Seperti itu ya. Nah, kalau boleh dijelasin nggak sih konsep dari delta ini yang tadi Kak Arvin bilang sehubungan dengan pelaporan pembetulan SPT ini seperti apa ya Kak? Nah, gini Kak Rifki ya. Jadi mungkin kawan pajak saya jelaskan sekilas dulu. Nanti kita akan jelaskan lebih dalam lagi ya di diskusi yang selanjutnya habis ini gitu kan. Kita jelasin awalnya dulu ya. Kita nyenggol-nyenggol sedikit dulu. Oke. Jadi delta itu artinya kawan pajak berarti SPT yang di normal itu dia tetap berlaku, sedangkan apabila ada selisih maka SPT pembetulannya, nah itu kita cukup membayar selisihnya saja gitu. Jadi konsep delta tuh SPT awalnya masih diberlakukan ya? Iya, tidak menggantikan. Jadi SPT pembetulan tidak menggantikan dari SPT yang lama. Nah, dulu ketika wajib pajak melakukan pembetulan SPT, nah misalnya begini nih. Misalnya pembetulan SPT masa PPN nih ya. SPT masa PPN betul. Pada SPT normalnya statusnya lebih bayar 1 juta. 1 juta, siap. Nah, dan atas kelebihan pembayaran, wajib pajak memilih dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Iya, betul, bisa. Kemudian, wajib pajak melakukan pembetulan SPT lagi.
misalnya tetap lebih bayar nih, tapi lebih bayarnya lebih kecil, jadi 800.000. Jadi ini Jadi tadinya dari tadi normalnya 1 juta, sejuta, kemudian lebih bayar menjadi 800.000. Nah, berarti kan ada selisih tuh, ada Iya. selisih lebih bayar dari 1 juta ke selisih turun ke 200.000. 800.000 jadi 200.000. Nah, dulu wajib pajak itu punya pilihan. Sebagaimana kita tahu kan kalau di SPT masa PPN terdapat kolom kurang atau lebih bayar di SPT. Ya, di Kemudian SPT. kurang atau lebih bayar pada Pada SPT yang dibetulkan, Ya. sehingga menyebabkan dia kurang atau lebih bayar pada SPT pembetulan gitu. Jadi 800.000, sejuta, 200.000 itu ya dimasukin di kolom yang tadi Kak Arvin ya. Kan kalau secara otomatis di web e-faktur 800.000 ini minus sejuta gitu kan, sehingga dia di sininya kurang bayar 200.000. Betul. Kurang bayar 200.000 nih. Jadi secara defaultnya di aplikasi legacy dulu seperti itu. Tapi dulu kawan pajak ini punya pilihan untuk mengenolkan yang ini nih, yang kurang lebih pada SPT yang dibetulkan. Nah, sehingga kalau dulu bisa. iya, menjadi 0, diubah menjadi 0 secara manual, sehingga betul. yang kurang lebih bayar pada SPT itu sama dengan yang lebih bayar pada pembetulan gitu. Oh, jadi angkanya sama. Jadi betul. angkanya sama. Dan ketika kawan pajak melaporkan ini, SPT ini 800.000, 800.000 lagi gitu kan. Nah, kalau sudah dilaporkan yang ini, SPT normalnya itu Yang awal tadi, yang awal tadi 1 tuh juta itu ya? Diganti Oh, gitu. Nah, itu bahasanya ganti ya? diganti, atau replace ya? Ya, itulah konsep replace yang dimaksud itu. Oh, itu zaman dulu. Sebelum Cortex. Sebelum Cortex. Ya, konsekuensinya apa? Nanti jadi secara sistem SPT normal itu digantikan dengan SPT pembetulan. SPT gitu. normal bisa digantikan dengan pembetulan. Iya, betul. Nah, lebih jauh gimana nih? Misalnya gini, di SPT normal wajib pajak tadi ini yang sejuta nih, sejuta ini bukan dikompensasi tapi minta pendahuluan, yang gitu kan? Ini yang sekarang. Yang sebelumnya, yang dulu. Yang sebelumnya. Yang Oke. dulu. Nah, minta pengembalian pendahuluan. Pendahuluan 1 juta tadi. Kemudian betul. pembetulan jadi 800.000. Kemudian Betul. memilih kompensasi. Iya. Nah, maka yang pengembalian pendahuluan ini digantikan dengan yang kompensasi itu. Gitu. Sekarang, Kalau sekarang gimana, Kak? sekarang dengan berlakunya Per 11 ini hanya mengenal satu konsep, yaitu delta saja. Yaitu selisihnya saja. Nah, jadi misalnya begini kawan pajak. SPT normalnya kawan pajak tadi lebih bayar sejuta. Sejuta. Kemudian sejuta minta pengembalian pendahuluan sejutanya. Atas sejuta tadi. Kemudian pengembalian pendahuluannya belum selesai proses nih, masih Lagi di dalam proses ya, pengajuan ya. Kemudian wajib pajaknya melakukan pembetulan menjadi 800.000. 800.000. Oke. 800.000-nya itu diganti menjadi kompensasi. Nah, itu tidak membatalkan yang pengembalian pendahuluan yang di SPT normal itu. Yang 1 juta tadi. Oh, jadi kalau di Cortex itu sekarang karena adanya konsep delta tadi masih dianggap ya yang 1 juta tadi ya. Tidak membatalkan proses pengembalian pendahuluan. Pendahuluan yang sudah dilakukan tadi 1 juta itu ya kawan pajak. Tetap jalan dia. Nah, sedangkan atas pembetulannya gimana? Ini kan dia 800.000, kemudian yang sejuta kan sudah diminta sudah nih. Diambil nih. Sudah diambil. Nah, maka dia menjadi ada selisih tuh. Selisih 200.000. Nah, itu dia menyebabkan status SPT pada pembetulannya kurang bayar 200.000 gitu, Mas Rifki. Jadi betul-betul kalau kita sudah lapor, itu dia sudah dianggap selesai, tidak bisa digantikan dengan pembetulannya gitu. Oh, jadi kawan pajak semua yang tadi Kak Arvin jelasin di terakhir tadi itu konsep delta itu ya. Jadi atas pembetulan yang 1 juta itu bisa dilakukan pengembalian yang seharusnya tidak terutang. Dan yang atas 800.000-nya itu atas SPT yang pembetulan itu menyebabkan kurang bayar 200.000 tadi ya. Iya. Koreksi dikit Kak Rifki, untuk yang SPT PPN itu dia hanya 2 ya, kompensasi dengan kompensasi pengembalian pendahuluan dan restitusi pemeriksaan. Ada 3 dia pilihannya. Gitu. Sebenarnya pilihannya ada 3, cuma untuk PPN ini ada di kompensasi. Ada kompensasi, bisa pengembalian pendahuluan bisa, kemudian pemeriksaan juga bisa. Gitu. Oke. Nah, tadi kan Kak Arvin juga udah jelasin 2 istilah yang baru nih sesuai tema kita hari ini, itu ada delta dan juga replace. Nah, saya juga penasaran nih Kak Arvin nih, kalau nggak salah tuh di induk SPT-nya PPN ini kan ada checklist menu ganti SPT sebelumnya. Nah, itu tuh masih bisa dipakai nggak sih kalau misalkan masih bisa nih dalam case yang kayak gimana gitu? Oh iya. Contohnya gitu Kak. Nah gini Kak Rifki ya, jadi saya ulang sedikit ya. Untuk delta itu pembetulan SPT
yang tidak menggantikan atau tidak menegasikan SPT yang dibetulkan. Jadi nilai SPT pembetulan itu merupakan selisih antara nilai SPT pembetulan dengan SPT yang dibetulkan. Murni selisihnya saja. Kemudian kalau replace itu pembetulan SPT yang menggantikan atau menegasikan SPT yang dibetulkan. Nilai SPT pembetulan merupakan nilai SPT pembetulan tersebut. Jadi nilainya itu ya yang dipakai itu sesuai gitu. Itu definisi dari replace ya. Nah, kalau untuk di penerapannya gitu, penerapannya, di gitu, case-nya, di SPT PPN-nya di gitu. legasi itu kan dia kalau untuk SPT kurang bayar dibetulkan menjadi kurang bayar lebih besar nih, atau nihil atau LB. Nah itu dia berlaku di konsepnya delta, baik di legasi maupun cortex ini sama-sama delta dia. Pokoknya kalau kurang bayar tadi kan, maka yang diambil hanya selisihnya saja. Selisihnya aja. Itu berlaku di cortex maupun di legacy ya. Itu untuk yang kurang bayar. Oke. Kalau selanjutnya gimana, Kak? Selanjutnya untuk SPT lebih bayar, itu untuk yang dibetulkan menjadi lebih besar, kemudian menjadi lebih kecil, menjadi nihil, maupun SPT LB dibetulkan menjadi kurang bayar. Kalau di legacy dulu, itu wajib pajaknya masih bisa memilih antara delta atau replace. Gitu. Oh, jadi kalau LB terus berubah menjadi bisa KB, nihil, atau LB-nya lebih besar itu bisa pakai replace atau delta. Itu di legacy yang Legacy. dulu. Oke, kalau yang sekarang? Kalau yang sekarang di cortex, kalau SPT LB dibetulkan menjadi LB-nya lebih besar. Contohnya nih LB dari 500.000 tiba-tiba dibetulkan LB 1 juta ya. Nah, itu konsepnya hanya bisa delta. Hanya bisa yang diambil selisihnya saja. Ya. Jadi kalau sorry nih Kak. Jadi kalau contohnya di normal 500.000 terus pembetulan LB-nya 1 juta berarti di pembetulannya 500.000 ya. Kan berarti 1 juta kurangnya 500 tadi ya. Iya, betul. Itu hanya bisa delta, sedangkan untuk SPT LB dibetulkan menjadi LB lebih kecil atau menjadi nihil atau menjadi KB. Jadi dia turun ya, bisa lebih kecil atau bahkan nihil atau malah bisa jadi kurang bayar. Itu bisa menggunakan delta atau replace. Replace ini pengecualian hanya untuk case wajib pajak yang berstatus SPT lebih bayar tapi dia checklistnya restitusi pemeriksaan gitu. Bentar. Jadi bisa delta atau replace, tapi tadi replace-nya itu penekannya adalah kalau misalkan dia pembetulannya pemeriksaan ya? Pemeriksaan dia waktu dia mencentang di SPT normalnya itu pilihnya adalah pengembalian melalui pemeriksaan gitu. Nah, itu bisa replace. Kalau selain itu milihnya cuma delta. Milihnya cuma delta gitu. Ada lagi nggak selain itu konsepnya? Sedangkan untuk SPT nihil yang dibetulkan menjadi lebih bayar atau kurang bayar, maka berlakunya delta. Baik di keduanya sih sama, itu cortex atau legasi tetap delta. Gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa perlakuan bisa delta atau replace tergantung dari case-nya masing-masing ya Kak Arvin ya. Bisa. Gitu. Berarti bisa aja dikatakan nih misal nih Kak Arvin dari SPT normalnya ini kan WP-nya tuh sebenarnya udah milih pengembalian pendahuluan nih dari SPT normalnya. Terus lalu si WP-nya sebelum 2 bulan nih ceritanya dia melakukan pembetulan yang menyebabkan si nilai dari SPT-nya itu ada perubahan. Nah, atas perubahannya itu dikompensasikan gitu kan. Nah, apakah artinya dari SPT normal yang di awal tadi itu kan pengajuan pengembalian pendahuluan itu tetap diproses nggak sih Kak kalau di sistemnya gitu? Iya, nah benar Kak Revi ya. Jadinya kalau di Cortex ini sejak berlakunya Per 11, pembetulan itu tidak menghentikan proses pengembalian pendahuluan pada SPT normal. Jadi dia tetap ya, kalau dia normalnya diajukan pengembalian pendahuluan, kemudian dia pembetulan SPT misalnya LB-nya jadi lebih besar nih. Lebih besar, betul. Anggaplah LB-nya jadi lebih besar ya, dari 1 juta jadi 1.200.000. Yang 1 jutanya kan udah diminta pengembalian pendahuluan. Sisa 200.000. 200.000-nya dikompen gitu. Nah, itu dia tetap tidak berubah, dia tetap dilanjutkan proses pengembalian pendahuluannya. Jadi gitu. yang 1 juta yang tadi Kak Arvin bilang itu bisa dilanjutkan pengembalian pendahuluan tetap dia akan tetap berjalan gitu sampai terbit SKP KPP gitu. Jadi kekhawatiran kawan pajak itu kalau laporan SPT normalnya udah di pengembalian pendahuluan, nah nggak apa-apa ya, soalnya udah diproses ya. Tapi nanti mungkin ke depan kita akan bahas sedikit ya case yang lebih yang kita kawan pajak harus lebih hati-hati nih. Kenapa nih? Apa sih yang akan berdampak pada kawan pajak di
delta ini gitu. Delta replace di SPT PPN-nya ya. Oke. betul. Nah, kalau misalkan di SPT normalnya si kawan pajak nih atau wajib pajaknya memang memilihnya kompensasi, gitu misalkan atas nilai yang sudah dikompensasinya itu bisa ditarik nggak sih gitu. Terus misalnya contohnya nih Kak Arvin isi SPT-nya tuh anggap aja ya lebih bayar itu 100 juta nih. Terus udah dilapor dan dia pilih kompensasi. Tapi ternyata atas pajak keluaran yang digunggung yang belum diinputnya itu misalkan nilainya ada 30 juta gitu. Nah, apakah bisa statusnya itu jadi tetap lebih bayar 70 juta kan karena 100 jutanya itu dia sudah milih kompensasi gitu. Nah, inilah yang perlu diketahui oleh kawan pajak ya, wajib pajak. Jadi tadi kan awalnya normalnya kan 100 juta ya. 100 juta sudah lapor nih. Sudah dilaporin Sudah dan milih dilapor, kompensasi. milih dikompensasi. Kemudian pembetulan. Kebetulan. Ternyata ada pajak keluaran di gunggung belum masuk nih. Iya, Ya kan? benar. Nilainya 30 Contohnya juta. tadi 30 juta, ya. Nah, mungkin kita berpikir, tadinya kan lebih bayar 100 juta nih. Terus ada pajak keluaran 30 juta. Harusnya masih lebih bayar dong 70 Lebih bayar, juta. tapi lebih kecil ya. Lebih bayar tapi lebih kecil ya. 70 juta. Nah, itu gimana tuh? Nah, di konsep delta ini, atas yang 100 juta sudah dikompensasi, itu dia dianggap sudah selesai. Dia akan masuk ke SPT masa selanjutnya gitu. Jadi udah masuk ke SPT selanjutnya ya? Sudah menjadi bagian kompensasi di SPT yang selanjutnya. Atas yang 30 juta gimana? Iya, gimana? Atas yang 30 juta nanti statusnya akan menjadi kurang bayar gitu Kak Rifki. Nah, ini yang kita harus ingetin juga pada kawan pajak, wajib pajak. Misalnya kawan pajak mau melakukan penggantian atau misalnya mau dihapus kemudian ditambahkan, misalnya pajak masukan ada yang salah gitu kan, Di fakturnya, Di pajak fakturnya. masukannya salah nih. Kemudian dikeluarkan gitu kan, kemudian diganti yang baru lagi Yang gitu. baru, betul. Nah, itu agar dilakukan dalam satu proses yang sama gitu. Jadi Di dibenerin satu dulu. SPT yang sama ya? Di satu SPT yang sama, Oke. dibenerin dulu. Kalau udah dibenerin, baru dilaporkan sekaligus gitu. Jadi satu, sehingga atas selisih lebih atau kurangnya itu sudah benar gitu. Nah, jadi lebih tadi ada saran dari Kak Arvin ya. Jadi lebih baik lebih waspada lagi lebih ya. waspada lagi. Misalnya seperti ini. Case-nya seperti ini. Misalnya saya pengusaha Gimana kena coba? pajak. Saya pengusaha Kak kena Arvin pajak. PKP nih. Saya BKP. Saya dapat pajak masukan Kak Rifki. Iya. Saya dapat pajak masukan 100 juta. 100 juta. Karena saya retail, saya buat faktur pajak digunggung. Iya. Karena retail digunggung, bikin faktur pajak digunggung. Sebaiknya saya itu selesaikan dulu hitungan digunggungnya. Iya. Selesaikan dulu hitungan digunggungnya, saya masukkan dulu, dan saya cross check lagi dengan pajak masukannya. Kalau sudah selesai baru dilaporkan. Jangan saya lapor dulu aja lah, laporin aja dulu pajak masukannya lah, gitu kan. Nanti saya pembetulan masukin pajak digunggungnya. Nah, itu dianggap jadi 2 kali proses. dipisah-pisah ya? Iya, itu bisa dianggap 2 kali proses. Memang bukan bisa, tapi memang akan dianggap 2 kali proses dengan adanya delta tadi. Jadi SPT normalnya lebih bayar, sudah dikompensasi. SPT pembetulannya kurang bayar gitu. Nah, jadi sarannya Kak Arvin itu seharusnya di bulan itu udah dihitung juga nih si PM yang diterima maupun PK yang atas pajak yang digunggung tadi ya. Biar penghitungan di SPT-nya itu langsung ya, nggak ada pembetulan gitu ya. Iya. Apa gimana maksudnya Kak? Betul. Jadi agar kita agak lebih hati-hati di dalam melaporkan SPT, karena SPT yang sudah masuk itu dianggap sudah terkompensasikan gitu, sehingga dia apabila ada selisih dari pembetulannya, maka yang akan dihitung adalah selisihnya. Kalau selisihnya menyebabkan kurang bayar, maka kita harus bayar tambahan gitu. Oke. Sambil pelan-pelan ya kayak Kak Arvin yang takutnya nih kawan pajak juga masih mencerna nih apa yang dimaksud delta sama replace nih. Untuk konsep delta, mungkin kita resume dulu ya sampai sini ya. Yang Kak Arvin tadi sampaikan, betul. Untuk konsep delta itu dia dianggapnya itu misalnya SPT pertama sudah lapor kawan pajak. Ketika sudah lapor itu dianggap sudah selesai gitu. Jadi 100 juta lebih bayar dikompensasi. Cash close ya. Cash close. Kemudian ada pembetulan satu. Tuh, pajak keluaran 30 juta.
Nah, pajak keluaran 30 juta ini kan berarti ada selisih Selisih 30 juta, 30 juta. kurang bayar. Jadi kurang bayar 30 Jadi kurang juta. bayar. Konsep delta. Oke. Terus ada. habis itu pembetulan kedua nih. Pembetulan kedua nih. Ada tambahan pajak masukan 20 juta. Ada tambahan pajak masukan 20 juta. Yang pertanyaannya ya, itu statusnya tadi kalau 20 juta tadi pajak masukan lebih bayar atau kurang bayar? gitu sih. Oke, di sini ada. Oh, ini saya nemu jawaban yang benar nih, Kak. Boleh. Di sini boleh coba di-spill dulu jawabannya apa, Kak? Nah, jawabannya adalah dari status SPT-nya. Status SPT-nya lebih bayar. Lebih bayar. Karena ada pajak masukan 20 juta ya. Iya, nilainya ya selisihnya nilainya itu. adalah selisihnya berarti 20 juta. 20 juta. Jadi Betul. kawan pajak semua jawabannya adalah lebih bayar 20 juta. Sekarang saya mau tanya nih Kak terkait konsekuensinya nih. Kalau tadi kan terkait atas tata cara dan tekniknya lah ya dari delta dan replace. Nah, kalau konsekuensinya atas melakukan SPT pembetulan itu buat wajib pajak nih seperti apa sih Kak? Baik Kak Rifki, terima kasih ya. Nah, kawan pajak, kalau kita melakukan SPT yang pembetulan Kak Rifki. SPT pembetulan itu sebenarnya kalau dia semula status SPT pembetulannya itu menjadi nihil ataupun lebih bayar, nah itu dia tidak ada konsekuensinya ya buat wajib pajaknya ya. Nah, tapi kalau harus diingat ya, berarti SPT yang nihil dan lebih bayar itu tidak ada konsekuensinya. Terus catatannya untuk SPT lebih bayar itu ada jangka waktunya untuk pembetulannya. Kalau di undang-undangnya kan 2 tahun sebelum daluarsa ya. Atau kalau dari bahasa sederhananya itu berarti 3 tahun dari SPT itu dilaporkan. Dari sejak SPT itu normal ya, SPT normal ya. Jangka waktunya untuk pelaporannya gitu. Berarti contohnya gimana nih? Contohnya berarti kalau saya laporin LB ini bulan Agustus 2025, maksimal pembetulannya berarti di Agustus 2028 gitu. Betul, itu pembetulannya. Nah, maksimal di Agustus 2028 ya. Tapi kalau untuk SPT kurang bayar, tadi baru lebih bayar sama nihil. Kalau kurang bayar gimana? Kalau kurang bayar, SPT kurang bayar itu ada konsekuensinya, yaitu dikenai sanksi atas kekurangan pembayaran tadi gitu. Sebentar Kak, saya pahami dulu. Jadi kalau lebih bayar sama nihil tadi kan tidak ada konsekuensi, tapi kalau yang kurang bayar ada konsekuensinya, tapi atas selisih nilai yang di SPT pembetulan. Betul. Itu gimana Kak contohnya? Nah, tapi ada tipsnya nih Kak Rifki nih. Wih, ini harus diingat nih kawan pajak tipsnya. Nah, ini kawan pajak ini tipsnya itu adalah kan tadi saya sampaikan kalau misalnya pembetulan SPT yang menyebabkan ada kekurangan pajak yang harus dibayar, itu bisa ada potensi sanksi gitu kan. Betul. Nah, tipsnya adalah kawan pajak bisa membayarnya menggunakan deposit pajak yang pembayaran depositnya atau penyetoran depositnya itu belum melewati batas jatuh tempo pelaporan SPT normalnya. Jadi kalau misalnya SPT. Contoh deh Kak, kalau misalkan SPT normalnya laporannya PPN-nya tanggal ini ya, tanggal 8 Agustus, berarti diusahakan biar nggak kena sanksi tadi pakai deposit tadi sebelum tanggal 8 ya? Ya misalnya, jatuh tempo tanggal 20 misalnya, saya tanggal jatuh tempo 20, bulan Juli jatuh tempo misalnya 20 Agustus gitu. Nah itu deposit yang dibayarnya sebelum 20 Agustus, nanti kapan-kapan dia pembetulan gitu kan dan menggunakan deposit tersebut, itu dia tidak kena sanksi. Karena secara sistem Kortex dia tanggal pembayarannya sesuai dengan tanggal deposit ya. Nah, tapi ini ada catatan kaki lagi nih, catatan kecil lagi nih. Nah, atas deposit pajak itu kawan pajak juga harus berhati-hati. Nah, kenapa? Karena deposit pajak itu dia berlaku sistem first in first out ya. FIFO dia. FIFO ya, kalau istilah akuntansinya namanya FIFO ya. Iya, first in first out. Jadi misalnya kawan pajak punya 5 buah deposit pajak. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Gitu kan. Kemudian kawan pajak menggunakan gitu. Nah, itu yang kepake yang tanggal 1 duluan. Habis tanggal 1 baru tanggal 2 gitu kan. Nah, itu jadi memang harus dipastikan bahwa kalau kita mau akan ada pembetulan nanti ke depannya, dipastikan depositnya itu pajaknya tanggalnya tidak tidak lebih melewati dari batas jatuh tempo. Kawan pajak juga bisa ngecek juga sih kalau misalkan dari deposit pajak itu di buku besarnya akun Kortex-nya mereka ya. Nanti itu bisa lihat juga deposit pajaknya pembayarannya tanggal berapa seperti itu. Nah, ini kondisi-kondisi contoh kondisinya gimana? Contoh kondisinya misalnya kawan pajak di SPT normalnya itu
SPT normal PPN-nya nih. SPT normalnya pajak keluarannya misalkan 500.000. Pajak masukannya 1 juta. Jadi lebih bayarnya 500.000. 500.000. Jadi statusnya LB 500.000. Oke. Statusnya LB 500.000. Kondisi 1 misalnya kawan pajak LB-nya menjadi lebih kecil. Lebih kecil ya. Nah, LB-nya menjadi lebih kecil nih. Tadi LB berapa Kak Rifki? 500.000 di normal. Terus pembetulan nih lebih kecil ya. Pembetulan jadi 400.000. Misalnya karena ada pajak keluaran tambahan nih belum dimasukin. Nah, jadi lebih bayarnya berkurang jadi 400.000. 400.000. Nah, itu sebelumnya ada selisih kan? Selisih 100 ya. Selisih 100. Sama-sama LB, tapi LB-nya jadi lebih kecil. Tadinya LB 500, jadi di pembetulan jadi 400. Betul. Ada selisih 100. Selisih ini menjadi kurang bayar. Betul, kurang bayar karena pembetulan 100.000. 100.000. Gitu. Nah, itu ya. Jadi selisih 100.000 itu biar nggak kena sanksi yang tadi disebut Kak Arvin itu bisa melakukan pembayarannya pakai deposit tadi ya. Bisa. Nah, selisih 100.000 ini apakah harus dibayar? Iya, harus dibayar dulu sebelum melaporkan SPT pembetulan. Gitu. Jadi selisih 100.000 yang tadi disebabkan ada LB-nya lebih kecil memang harus dibayar dulu ya Kak ya. Betul. Kemudian yang kedua, pembetulan yang menyebabkan lebih bayarnya itu lebih besar. Lebih besar. Oh, kalau tadi lebih kecil nih, kalau yang sana lebih besar. Misal dari 500.000 gitu ya, Pak. Saya jadi 500.000 menjadi 700.000. 700.000. Oh, berarti lebih bayar lebih besar. Lebih bayar, kenaikan 200 ya. Kenaikan lebih bayar 200.000. Nah, itu. Nah, LB PPN-nya 700.000. Kemudian yang dibetulkan tadi 500.000, normalnya 500 ya. Sehingga ada kelebihan pembayarannya selisihnya 200.000. Nah, 200.000 ini menjadi lebih bayar yang bisa dikompensasikan gitu ke masa pajak berikutnya gitu. Jadi pakai konsep delta ini, jadi LB yang 200.000 itu bisa dikompensasikan. Oke. Jadi yang kita lihat itu adalah status SPT-nya sebetulnya. PK kurang PM-nya di SPT pembetulan itu. Di SPT pembetulannya. PK kurang PM-nya gitu. Nah, itulah yang menyebabkan selisih dengan SPT normalnya. Tadi. Nah, bisa jadi begini Kak Rifki. Misalnya, awalnya normal tadi LB 500. Tapi di pembetulannya ada pajak keluaran tambahan yang menyebabkan SPT pembetulannya itu jadi KB 200. Bentar. Jadi 500.000, terus tiba-tiba dia melakukan pembetulan, ada kurang bayar 200.000, menyebabkan 200.000 kurang bayar. Oke. Nah, awalnya kan pajak keluaran 500, pajak masukan 1 juta, normalnya gitu kan. Jadi LB 500. Nah, mungkin di SPT pembetulan pajak keluarannya itu 1.200.000. Pajak masukannya tetap 1 juta. Sehingga kan kurang bayar 200 nih. Iya. Nah, tapi gimana nih SPT normal kita kan udah lebih bayar 500.000 udah dikompensasi kan? Iya, benar. Nah, sehingga kurang bayar 200 dikurangi lagi dengan lebih bayar yang sudah dikompensasi tadi di SPT sebelumnya 500. Sehingga kurang bayarnya jadi 700.000 gitu kan pajak. Gitu konsep delta. Jadi dari 500.000 lebih bayar yang di normal itu ditambah di kurang bayar di SPT pembetulan 200.000. Jadi totalnya 700.000 ya. Iya. Oke. Itu kasusnya untuk kurang bayar tadi ya yang tadi Kak jelasin ya. Kenapa bisa begitu Kak Rifki? Karena sebetulnya 500.000 yang di normal tadi itu tidak berhak kita kompensasikan. Kan harusnya kita kan kurang bayar 200 nih. Betul. Kenapa kita kompensasi 500 gitu. Nah, kompensasi yang 500 tadi itu tetap akan berlaku di SPT-nya, SPT yang selanjutnya. Masa berikutnya. SPT masa berikutnya dia tetap akan punya kompensasi 500.000-nya. Tapi kan di pembetulannya dia jadi kurang bayar 700.000 gitu. Nah, terakhir itu kondisinya yang pembetulannya itu menjadi nihil. Tadi kan normalnya pajak keluaran 500, pajak masukan 1 juta. Begitu dia pembetulan, pajak keluaran 1 juta, pajak masukan 1 juta juga. Jadi 0 dong. Jadi 0 kan? Dari LB tiba-tiba dia nihil nih. Iya, gitu. nihil Terus nih. Gimana tuh? 0. Padahal di normalnya kita sudah kompensasi 500. Udah dianggap ya. Udah dianggap kan? Nah, jadi dia harus kurang bayar dong ya. Betul. Jadi kurang bayar 500.000. 500.000 di SPT pembetulan. Tapi atas lebih bayar yang di normal gimana nih? Atas lebih bayar yang di normal tetap berlaku sebagai kompensasi, tetap sebagai dianggap kompensasi di masa selanjutnya. Oke.